Shalom, Oma dan Opa. Perkenalkan, nama saya Yuliana Lengkong Lapian, asal jemaat GPIB Yudea Tangerang. Jujur dengan hikmat Tuhanku, tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca dan mau merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus, kami naikkan syukur, terima kasih padamu ya Bapa, karena perjalanan waktu yang Tuhan beri pada bulan Januari ini, tanggal 7 Januari, di mana kami boleh menikmati tahun yang baru 2026. Di dalamnya ya Bapa, saat ini kami akan merenungkan lagi firman-Mu. Untuk itu, kuasai kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan kami baca renungkan akan tertanam di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Oma dan Opa, pada malam hari ini kita akan bersama membaca dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, mulai dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mendengarkan renungan pada malam hari ini dengan tema hidup dalam relasi damai. Di ayatnya yang ke-14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup tanpa makhluk lain. Mengapa? Karena
Setiap makhluk memiliki kelemahan dan kekurangan. Manusia membutuhkan topangan dan kerjasama di luar dirinya. Persoalannya adalah apakah kita menerima kenyataan kelemahan kita atau pura-pura tidak tahu tentang pentingnya hidup bersama. Tidak boleh ada sikap acuh tak acuh dalam diri, terutama dalam keluarga. Sejak manusia berdosa, hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, termasuk dengan sesama, menjadi rusak. Karakter akibat dosa adalah tidak peduli dan masa bodoh. Masing-masing menilai dari sudut pandang dirinya sendiri. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Merupakan ajakan hidup dalam kedamaian. Dalam kedamaian tercipta kerukunan dan kebersamaan. Anugerah Tuhan akan turun bagi siapa saja yang menjalankan kedamaian. Jika tidak, kedamaian hanya menjadi ungkapan tanpa makna. Akar pahit tercipta jika masing-masing memaksakan kehendak. Akibatnya timbul kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Karena itu, setiap kedamaian hendaklah dibarengi dengan kekudusan. Gambaran tentang Esau merupakan contoh pribadi yang tidak menciptakan kedamaian, sehingga relasi kakak adik terputus. Relasi antar sesama sangat penting, karena dari relasi yang baik tercipta sikap saling menghargai satu sama lain. Mengakhiri malam ini, mari kita memahami pentingnya damai hadir dalam hidup. Damai yang mencerminkan relasi saling menghargai dan menghormati. Kita mulai dari diri sendiri. Jika masing-masing melakukannya, akan tercipta relasi yang menyatakan kualitas makna hidup. Tidak mementingkan diri atau mencari keuntungan sendiri. Hidup dalam relasi damai akan memberi kenyataan hidup yang dikehendaki Tuhan. Saat ini adalah kesempatan untuk memulainya. Jangan tunda. Hadirkan relasi damai, bukan relasi sesaat atau untuk kepentingan sesaat. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, bersara pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga aku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lama dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku.
Oma, opa, bapak, ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat membaca firman-Mu dan merenungkannya di dalam hidup kami. Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, pakailah kami Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi anak cucu kami, teristimewa di dalam sikap hidup kami, agar supaya kami boleh menjadi teladan, pembawa damai bagi keluarga kami, supaya antar relasi di dalam kehidupan anak-anak dan cucu kami boleh tercipta dengan baik. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan beristirahat tidur, kiranya Tuhan menyertai akan istirahat kami, sehingga segala keletihan kami akan kembali dipulihkan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk Dewan PKLU dan juga pengurus-pengurus Pelkat PKLU, GPIB dimanapun berada. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kerja layan mereka masing-masing. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Inilah doa syukur permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab dan perenungan kita malam ini. Tetap semangat, tetap menjadi saluran berkat bagi anak cucu kita, dan terlebih kita boleh menjadi pembawa damai di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.